Tokoh ini sangat menarik karena perjalanannya yang dramatis. Dari musuh bebuyutan Islam menjadi salah satu pahlawan paling gigih. Namanya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Berikut adalah ringkasan kisah hidupnya yang luar biasa. 1. Masa jahiliyah, musuh yang keras. Ikrimah adalah putra dari Abu Jahal, pemimpin kaum Quraisy yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ikrimah mewarisi kebencian ayahnya dan menjadi salah satu prajurit utama dalam memerangi umat muslim di Perang Badar dan Perang Uhud. 2. Penaklukan Mekkah, Fathu Mekkah. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekkah dengan pasukan besar pada tahun 630 M, beliau memberikan pengampunan umum kepada penduduk Mekkah, kecuali untuk beberapa orang yang dianggap terlalu berbahaya. Ikrimah adalah salah satu yang divonis hukuman mati karena kejahatannya di masa lalu. Karena ketakutan, Ikrimah melarikan diri menuju Yaman untuk menyeberangi laut. 3. Peran istri yang luar biasa. Istri Ikrimah, Ummu Hakim, masuk Islam dan memberanikan diri meminta jaminan keamanan suaka untuk suaminya kepada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW yang Maha Pemaaf pun mengabulkannya. Ummu Hakim segera mengejar Ikrimah dan berhasil menyusulnya tepat sebelum ia naik kapal. Ia berkata, "Wahai sepupuku, aku datang dari orang yang paling baik, paling mulia, dan paling penyayang. Janganlah kau membinasakan dirimu sendiri." 4. Keajaiban saat kedatangan. Saat Ikrimah kembali ke Mekah, Nabi Muhammad SAW memberikan instruksi yang sangat menyentuh kepada para sahabat. Ikrimah bin Abu Jahal akan datang kepadamu sebagai mukmin dan muhajir. Janganlah kalian mencaci ayahnya, karena mencaci orang yang sudah mati hanya akan menyakiti yang hidup dan tidak sampai kepada yang mati. Nabi menyambutnya dengan gembira, tanpa sedikit pun rasa dendam. Di hadapan Rasulullah, Ikrimah bersyahadat dan berjanji, "Demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada satu harta pun yang dulu aku keluarkan untuk menghalangi jalan Allah. Melainkan sekarang akan aku keluarkan 2 kali lipat untuk membela jalan Allah." 5. Akhir hayat yang mulia. Ikrimah membuktikan janjinya. Ia menjadi prajurit yang sangat haus akan syahid. Ia gugur secara heroik dalam Perang Yarmuk. Di tengah pertempuran yang dahsyat, ia membentuk pasukan berani mati dan bertarung hingga tubuhnya dipenuhi luka pedang dan panah. Ia wafat dalam keadaan mulia, jauh dari bayang-bayang nama besar ayahnya yang jahat. Kisah Ikrimah mengajarkan kita bahwa seburuk apapun masa lalu seseorang, pintu hidayah dan ampunan selalu terbuka lebar jika ia tulus untuk berubah. Kisah Ikrimah di Perang Yarmuk, 634 Masehi, adalah salah satu momen paling mengharukan dan heroik dalam sejarah Islam. Disinilah ia benar-benar membuktikan janjinya untuk menebus masa lalunya. Berikut adalah detail detik-detik perjuangannya yang luar biasa. Situasi yang terdesak. Dalam Perang Yarmuk melawan Kekaisaran Romawi, pasukan Muslim menghadapi jumlah musuh yang jauh lebih besar. Pada satu titik, tekanan dari pasukan Romawi begitu hebat, hingga barisan Muslim mulai terdesak mundur. Melihat situasi kritis ini, Ikrimah berdiri di tengah pasukan dan berteriak dengan lantang, "Aku telah memerangi Rasulullah di setiap medan peperangan, lalu apakah hari ini aku akan lari dari kalian, tentara Romawi?" Ikrar kematian. Mubayya'ah hala al-maut. Ikrimah kemudian menyerukan sesuatu yang menggemparkan medan perang. Ia berseru, "Siapa yang berani berjanji setuju untuk mati bersamaku?" Mendengar seruan itu, sekitar 400 pejuang Muslim, termasuk pamannya, Al-Harits bin Hisham, segera maju dan bersumpah untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai pasukan berani mati Ikrimah. Pertempuran yang dahsyat. Ikrimah dan pasukannya menerjang ke jantung pertahanan Romawi seperti badai. Mereka bertempur dengan sangat berani untuk menahan laju musuh, agar pasukan Muslim lainnya bisa melakukan reorganisasi serangan. Meskipun Khalid bin Walid, panglima perang saat itu, sempat melarang Ikrimah karena tidak ingin kehilangan sosok hebat sepertinya, Ikrimah menjawab, "Biarkan aku, wahai Khalid. Engkau telah memiliki masa lalu yang indah bersama Rasulullah, sedangkan aku dan ayahku adalah musuh bebuyutannya. Biarkan aku menebus masa laluku." Akhir yang mengharukan. Tragedi air minum. Setelah pertempuran mereda, Ikrimah ditemukan tergeletak di tanah dengan luka yang sangat parah di sekujur tubuhnya. Ada sebuah kisah masyhur tentang saat-saat terakhirnya. 1. Ikrimah dalam keadaan haus yang luar biasa, seorang prajurit membawakannya air. 2. Namun, ia melihat Al-Harits bin Hisham juga sedang sekarat dan melirik ke arah air tersebut. Ikrimah berkata, "Berikan air itu kepadanya terlebih dahulu." 3. Saat air dibawa ke Al-Harits, ia melihat sahabat lain, Ayyash bin Abi Robi'ah, juga sedang sekarat. Al-Harits berkata, "Berikan kepada Ayyash." 4. Ketika air sampai ke Ayyash, ia sudah wafat.
Prajurit itu kembali ke Al-Harits, ia pun sudah wafat. Terakhir ia kembali ke Ikrimah, dan Ikrimah pun telah mengembuskan napas terakhirnya. Mereka bertiga wafat dalam keadaan haus, namun dengan hati yang penuh kemuliaan, karena mendahulukan saudaranya, sifat ithar. Ikrimah bin Abu Jahal berangkat ke medan perang sebagai putra dari musuh besar Islam, namun ia pulang sebagai salah satu syuhada yang paling dihormati.